cinta Allah SWT, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki, seluruh pujian milik Allah Azza wa Jal. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada hari Jumat ini, banyaklah kita bersalam salat kepada Rasulullah SAW. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya berdiri, duduk, berbaring pada hari Jumat ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa kita ulang pelajaran kemarin. Wa bima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Subhanallah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah yuhibbul mutawakkilin. Mengulang pelajaran yang kemarin. Fa bima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah semata perilaku kita akan nampak penuh dengan rahmat. Tutur kata kita akan nampak menebarkan kedamaian, kesejukan. Ini menunjukkan ada rahmat Allah di sini. Hanya dengan rahmat Allah semata perilaku kita menebarkan rahmat. Lemah lembut, lintalahum, penuh dengan kelembutan. Sebaliknya, apabila ini tidak ada rahmat Allah, tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Allah yang sesungguhnya, mencintai makhluk di atas segalanya, harusnya mencintai Allah di atas segalanya. Mencintai makhluk, maka law kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Tapi kalau akhirnya hati kita menjadi keras, perilaku kita menjadi memanaskan suasana, orang tidak suka, akhirnya menjauh. Subhanallah. Tutur kata kita menyinggung hati perasaan orang lain. Lam faddu min hawlik. Orang akan menjauh. Nah, berarti kalau kita menghadapi orang seperti ini, tutur kata nyakitin, perilakunya membuat kita menjauh. Ingat, fa'fu, maka fa'fu anhum. Maka ini menunjukkan akibat daripada yang sebelumnya. Nah, maka maafkanlah mereka. Tidak cukup minta ampunan kepada Allah buat mereka. Subhanallah. Yang lebih dahsyat lagi, wasyawirhum fil amr. Ajak diskusi, dengarkan pendapat mereka. Masya Allah. Ini sangat agung sekali. Nah, ngobrol, dialog. Dan kemarin saya sudah berikan gambaran. Allah saja bertanya kepada iblis, padahal Allah maha tahu. Ma manaka alla tasjuda idh amartuka. Faktor apa, hai iblis, yang menahan Anda tidak sujud ketika aku suruh? Ini menunjukkan bahwa Allah saja menunjukkan kemahaagungan, kesucian yang sangat mulia. Itu pun berdialog dengan iblis. Itu petunjuk buat kita. Kita pun harus berdialog dengan siapapun. Sikap dialogis inilah orang yang menebarkan rahmat. Sama orang-orang berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh, menahan amarah. Berarti orang menahan amarah itu berhadapan dengan orang yang bikin marah-marahan. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, di atasnya itu dia berbuat baik. Subhanallah.
Dan kemarin kita berikan hadis Rasulullah SAW. Apakah ada cinta di dalam hati kita kepada Allah? Subhanallah. Kalau cinta kita kepada Allah itu betul-betul ada, tandanya dia mencintai orang-orang yang lemah. Subhanallah. Ini kemarin, materi kemarin, sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hai hambaku, ketika engkau di dunia itu kenapa kamu tidak ziarah atau nengok ataupun menjenguk orang yang sakit?" Subhanallah. Dan ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Berarti hadis qudsi, dialog Allah kepada hambanya. Maritu, aku sakit. Kenapa engkau tidak jenguk aku? Ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau ya Allah? Bukankah engkau Tuhan alam semesta? Hei, si fulan dulu sakit di dunia. Kalau kamu jenguk dia, la wajadtani indah. Engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Subhanallah. Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih aku makan? Istad'amtuka falam tut'imni. Ya Rab, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Hai hambaku, aku pernah minta makan kepada kamu. Kenapa engkau ngasih makan? Ya Allah, gimana kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku ngasih makan engkau sementara engkau Tuhan alam semesta? Hai hambaku, dulu ada orang lapar. Kalau kamu ngasih makan kepada mereka, la wajadtana indah, dan engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih minum? Istasqaituka falam tusqini. Kenapa engkau tidak ngasih minum ketika aku minta minum? Kaifa usqik? Ya Allah, gimana aku memberikan minum? Engkau Tuhan alam semesta. Hai hambaku, dulu ada orang yang minta air minum. Kalaulah kamu memberikan minum kepada mereka, maka engkau mendapatkan aku pada sisinya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jangan kita meremehkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah dalam kecintaan kita kepada kaum duafa. Subhanallah. Negara kita semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Semakin banyak kaum fakir miskin. Pengangguran semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan pendidikan semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Kita rasakan. Subhanallah. Bayangkan anak SMP, anak SMP 4 kali 10 aja nggak bisa menjawab. Bayangkan, ya. Bukan berarti saya dulu matematika terus mengukurnya dengan matematika, enggak. Yang sangat mudah sekali. Hal-hal yang sederhana dulu kita ketahui, sekarang tidak diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Betapa rusaknya semakin rusak. Semakin rusak berarti semakin kefakiran, kemiskinan semakin meningkat. Sudahkah kita memperhatikan mereka yang fakir? Apalagi yang di pedalaman sana. Bukan miskin, tapi amat sangat fakir. Subhanallah. Jemaah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang kemarin. Jadi kalau kita ada melihat uh, orang itu miskin. Ingat, tutur kata kita harus menebarkan rahmat. Harus menebarkan rahmat. Jangan sampai tutur kata kita menyakitkan hati orang lain. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita duduk bersama orang fakir miskin. Iya, betul. Ada duduk dengan orang menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah mencintai orang-orang yang lemah. Menunjukkan kecintaan kita kepada Allah mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang fakir miskin. Kecintaan kita kepada Allah, kita membantu orang-orang yang kaum lemah. Karena di situ ada Allah yang tadi hadis tadi. La wajadtani indah. Kau akan mendapatkan aku pada sisinya. Betul. Tapi ketika kita duduk dengan mereka, lihat tutur kata kita. Kadangkala kita tanpa kita sadari kita menunjukkan who am I, na'udzubillah min dzalik. Inilah aku punya uang, inilah aku punya harta. Dari mana Pak? Pak nggak pernah kelihatan. Oh saya habis ke negara ini, ke negara ini. Orang-orang dengerin aja orang-orang miskin. Kayak apa sih luar negeri itu? Naik pesawat seperti apa ya? Oh kalau naik pesawat akhirnya bukan menambah kebaikan, malah menunjukkan who am I. Ya orang-orang miskin pernah naik pesawat, nggak pernah kenal pesawat. Kita menunjukkan inilah saya, inilah saya. Subhanallah.
Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika pun kita memberikan makan kepada mereka, memberikan apapun yang kita miliki, subhanallah, ingat, katakan ini dari Allah. Ini memang jatahnya kamu. Ini memang beri Allah yang memberikan, bukan dari saya. Mampukah kita mengatakan demikian? Nah, kebanyakan orang, wah iya memang judulnya Alhamdulillah, tapi merasakan inilah saya. Judulnya Alhamdulillah, tapi menunjukkan inilah saya. Alhamdulillah, ceng, saya bla bla bla. Nah ini kadang-kala kita lupa bahwa apa yang kita ketika kita duduk bersama orang-orang yang tidak mampu, tutur kata kita. Maka ada istilah di dalam Al-Quran apa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair min sadaqatin yatba'uha kata. Jadi kalau kita bertutur kata yang baik, menyejukkan hati orang-orang yang miskin, membahagiakan mereka, Subhan. Ini menunjukkan bahwa itu jauh lebih baik daripada orang yang sedekah tapi menunjukkan who am I, menyakitkan hati orang ini. Betapa banyak orang bersedekah, wah, ya alhamdulillah lah saya saya gini-gini ya punya rumah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, menunjukkan dia punya rumah di sini. Apa artinya kata-kata itu? Nggak ada manfaatnya buat orang miskin, sampai pun orang kaya. Anda mendengar, oh orang kaya akhirnya, loh saya juga punya rumah, emang ente aja yang punya rumah. Nauzubillah min zalik. Ini kadang-kala, subhanallah. Jangan sekali-sekali menunjukkan ini milik aku. Katakan semua ini milik Allah. Bukankah kita hafal istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Bukankah kita hafal? Tapi ingat, idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka mendapatkan musibah, baru mereka mengucapkan inna lillahi wa raji'un. Jangan sampai kita mendapatkan musibah dulu, baru menyadari, ya Allah ini milik Engkau. Kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada kesengsaraan, pun kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah. Kalau filsafat hidup ini masuk dalam hati kita, ya Allah, maka akan tumbuh cinta yang sejati kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Innalillah, semua milik Allah. Sampai mata saya berkedip pun Allah yang punya. Allah yang menggerakkan kelopak mata kita. Ya Allah, subhan, rasa cinta semakin dahsyat kepada Allah. Kita bernafas, ya subhan, 0,5 detik saja yang sibuk lebih 300 juta sel paru-paru kita. Cek, 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 cek. Siapa yang menggerakkan itu? Kalaulah bukan Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin kita rasa ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah. Yang terjadi, ya Allah, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Secinta-cintanya orang tua kita kepada kita, sesayang-sayangnya orang tua kita kepada kita, itu kalah dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu kalah dengan cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Subhanallah. Subhanallah. Karena ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Tumbuh rasa cinta. Maka kita pun duduk bersama orang-orang, siapapun, mau orang kaya, orang miskin, tidak merasa punya ini semua milik Allah. Kadang-kala kita ditegur oleh teman kita, ya Allah udah lama sekali nggak pernah kelihatan. Kamu tambah cantik aja, tambah muda. Alhamdulillah jeng, saya pakai RH. Innalillah. Pertamanya, Alhamdulillah. Ujungnya menunjukkan saya punya harta. Alhamdulillah jeng perawatan wardah, dadah, dadah. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan Anda pertama kali, Alhamdulillah, tapi menunjukkan Anda punya uang. Oh, karena ini apa barang-barang bermerek semua. Kalau nggak punya uang, nggak mungkin Anda beli barang itu, subhanallah. Maka itu ketika orang itu melakukan sesuatu, apapun, apapun, ya Allah ini karena Engkau, ini karena Engkau. Nafas pun karena, tangan pun bergerak karena Engkau, subhanallah. Ini tidak bisa, Pak. Kemarin saya ke Tenjo, melihat lahan yang mau kita bangun pondok pesantren tahfiz insya Allah dalam waktu dekat ini. Subhanallah.
Pas keluar dari situ, kaki saya sakitnya luar biasa gitu. Udah nggak bisa digerakkan. Subhanallah, ini kenapa ya Allah? Subhanallah. Ketika itu Allah ngambil sebentar saja. Bayangkan, ketika kita merasa sakit, ya Allah emang ini milik Engkau. Jangan nunggu sakit dulu baru kita merasakan innalillah. Maka itu banyak orang gagal dalam nikmat dan banyak sukses dalam sengsara. Ketika kita bisa berjalan, kita lupa bosnya itu dikasih oleh Allah. Kita bisa bernafas dengan enak, lupa dikasih Allah. Tapi ketika kita nggak bisa nafas, pakai oksigen, kita pakai oksigen, baru terasa ya Allah, Alhamdulillah. Apakah nunggu oksigen dulu, tabung oksigen, baru kita merasakan, ya Allah ini milik Engkau. Apakah kaki sakit dulu baru merasakan, ya Allah ini milik Engkau. Memang bukan milik kita, semua bukan milik kita. Maka semakin kita merasakan innalillah, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Nah, kecintaan kita supaya lebih dahsyat lagi, kata Allah SWT, ya, dekati orang-orang yang susah. Duduk bersama mereka. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ingat ketika duduk bersama mereka, Anda bawa beras, bawa minyak goreng, bawa apalah. Terima kasih Pak. Dikasih beras. Alhamdulillah. Makasih Bapak baik banget. Katakan, ini semua dari Allah. Memang rezekinya Allah buat Anda semua. Subhanallah. Jadi jangan menunjukkan saya orang kaya. Ya Allah, ini dari Engkau. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Bagi yang memberikan, memberikan jasa apapun, memberikan bawa beras, bawa pakaian, kami tidak membutuhkan balasan dari kalian, hai orang-orang yang aku berikan kebaikan. Bahkan ungkapan terima kasih pun kami tidak butuh. La nuridu minkum jazaa'un. Ini yang harus kita tanamkan. Ketika kita berbuat baik pada siapapun, ingat la nuridu minkum jazaa'un wala syukur. Ini dari pihak yang memberikan jasa. Artinya apa? Pesan Allah ini dalam surat Al-Insan. Jadi ketika kita merasakan memberi, itulah yang berbahaya. Ketika kita merasa memberi, membantu, itulah yang berbahaya. Kenapa? Seakan-akan harta itu milik kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun, katakan itu dari Allah. Maka kita tidak membutuhkan balasan dari mereka. Toh, itu milik Allah. Berandai-andai, berandai-andai. Ahmad, sini. Ya, itu ada orang miskin tuh. Ini saya titip ya. Kalau saya Ahmad. Iya Pak, kalau dari Pak Muhammad, saya Ahmad di Muhammad berandai-andai. Eh, Datanglah ke orang miskin. Pak, ini dari buat Bapak, apa kata-katanya? Terima kasih tuh. Bukan, mohon maaf, bukan. No, yang ngasih no, Pak Muhammad no. Bukan saya. Jadi Anda malu mengatakan terima kasih Pak Ahmad. Jadi ataupun apalah gitu. Saya kurir GoSend, GoFood berandai-andai, GoFood berandai. Ya, kurir bawalah makanan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dari siapa? Ini dari Pak Muhammad. Terima kasih Pak, terima kasih ya ini. Terima kasih Bapak. Ini dari Pak Muhammad, bukan dari saya cuma kurir. Subhanallah. Kita ini jadi kurir di dunia. Ini milik Allah. Maka redaksi Al-Quran orang yang betul-betul memiliki cinta kepada Allah dan mengejar cinta Allah dan mengejar ridho Allah, dia akan mengatakan la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak membutuhkan balasan daripada kalian dan kami tidak butuh terima kasih dari Subhanallah. Ini surat Al-Insan. Siapa orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang hanya mengejar wajah Allah, ridha Allah, cinta Allah. Subhanallah. Karena yang kita butuhkan cinta Allah. Maka dari pihak yang memberikan jasa, lupakanlah jasa Anda. Kebanyakan kita nauzubillah min zalik. Orang ajar orang itu. Kenapa, Fir? Kasih.
nggak ada terima kasihnya. Ngapain kek? Maka orang yang seperti ini merasa dia punya, merasa memberi. Orang yang ada cinta dalam hatinya. Kita memberikan itu, ini dari Allah. Latihlah hati kita. Bagaimana melatihnya, Ustaz? Berikan kebaikan kepada orang yang Anda tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Anda. Kalau Anda bos memberikan kebaikan kepada staf, jelas staf akan memberikan sesuatu kepada Anda. Subhanallah. Ketika kita memberikan sesuatu, kita juga nggak kenal. Anda naik pesawat pasti ada gate. Di gate itu pasti ada WC. Di WC itu Anda pasti masuk situ lah, pasti ada orang yang duduk di situ, berdiri di situ nungguin. Kasihlah 50.000. Atau Anda punya duit lebih banyak, kasihlah 10.000, 100.000, kasih 100.000. Tapi 100.000 Anda mengharapkan dia ngasih tisu kan? Enggak, kita kasih. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Aneh nggak butuh balasan. Saya tidak butuh balasan. Bahkan ungkapan terima kasih pun tidak butuh. Ini surat Al-Insan ayat 9. Subhanallah. Tentang manusia. Al-Insan itu tentang manusia. Manusia hanya dibagi dua. Imma syakirun wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang memberikan jasa, lupakan jasa itu. Subhanallah. Toh itu semua bukan milik kita. Kita naik mobil, ada orang tukang parkir, biasa kasih 5.000. Sekali-sekali, saya kasih 50.000. Tes, ngetes sekali-sekali. Kok banyak banget, Pak? Lihat tutur kata kita. Katakan, ini bukan punya saya. Emang ini rezeki kamu, istri kamu, anak kamu. Makasih. Udah emang, lihat bahasa Arab. Syukron, jawabannya afwan. Syukron, jawabannya afwan. Syukur itu terima kasih, jawabannya maaf. Maksudnya, maaf itu milik Allah, bukan milik saya. Saya lagi duduk-duduk, di rumah, tiba-tiba ada yang ngetok, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Pak, ini parcel nih, banyak banget nih. Ada parcel buah, ada parcel biskuit, ada lebaran nih. Eh, ini buat saya, buat Pak Ahmad. Ya Allah Pak, bukan punya saya, Pak Ahmad, tetangga saya. Maaf, ini bukan di situ tuh. Itu yang benar. Jadi bukan, maaf Pak, maaf, ini bukan punya saya. Ini Pak Ahmad situ. Nama saya Arifin, bukan Ahmad. Oh ya, itu yang benar. Oh kita enggak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa ini parcel buat Pak Ahmad? Pak Ahmad sama-sama ya bagi dua kira-kira gitu loh Mas. Kalau Anda lihat bahasa Arab dahsyat banget. Syukran, maaf. Ini bukan milik saya, milik Allah. Ini pernah saya terangkan. Apabila saya lagi jalan, tiba-tiba ada nenek-nenek bawa koper keberatan, saya bantu. Cek, 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 cek. Ini di Mina, di tenda Mina, di tenda waktu hajian. Syukurnya benih, syukurnya benih, syukurnya benih. Terima kasih wahai anakku, terima kasih wahai anakku. Afwan, maaf. Kenapa? Maaf. Kenapa Anda minta maaf? Maaf, tenaga saya ngangkat koper Anda itu dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Maaf, itu syukur itu milik Allah, bukan milik saya. Salah alamat Anda bukan ke sini, ke sana. Itu maksudnya maaf. Yang ngasih ide Arifin ambil tuh kasihan. Kasihan itu orang itu kasihan. Ambil. Yang ngasih ide itu siapa? Allah ngasih ide itu. Kita tidak punya ini. Siapa menggerakkan? Allah. Mohon maaf. Afwan. Pasti gitu kita ngomong. Ini bahasa Arab, jangan ditranslate ke bahasa Indonesia. Nanti ada orang, terima kasih. Maaf, kan bingung dia. Bapak salah apaan? Mas saya. Kok minta maaf? Salah lagi. Ini bahasa Arab. Betapa dahsyatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya kurir. Innalillah wa inna ilaihi. Jangan, tubuh kita bukan milik kita. Anda merasa punya tanah, rumah ini merasa Anda punya karena punya sertifikat. Saya tanya, mata Anda ada sertifikatnya, telinga Anda ada sertifikatnya? Nggak ada tuh. Kalau sudah wafat, nggak usah nunggu wafat. Dikasih sakit aja nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Allah. Dikasih penyakit HNP aja, udah nggak bisa gerak. Apalagi nauzubillah dikasih stroke, udah nggak bisa gerak.
Ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda perhatikan redaksi-redaksi Al-Quran, Masya Allah. Memang kalau kita membantu orang itu harus betul-betul lillah. Ya. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, yang membahagiakan, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang mendamaikan hati, wa maghfiratun, dan perilaku memaafkan, ya sudah memaafkan, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatboha ada. Ngasih sedekah, tapi nyakitin. Nih, syukur saya kasih kamu. Oh, sakitnya di sini. Ngambilnya. Nih, buat kamu. Makasih ente. Jangan diem aja. Allahu Akbar. Anda sedekah tapi diiringi dengan tutur kata yang menyakitkan. Lebih baik Anda memberikan membangun moral dia, tutur kata yang baik, kita memaafkan, kita memberikan kebahagiaan hatinya, tutur kata yang indah, yang menyejukkan, jauh lebih baik daripada Anda sedekah tapi nyakitin. Subhanallah. Kata-kata itu sudah jelas. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Yatba'uha adza tuh ngasih tapi sambil ngomong yang kagak enak kira-kira gitu. Coba kalau nggak saya kasih, makan apa kamu? Allah bersakitnya di sini. Nauzubillah min dzalik. Ini dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia memberi itu merasa dia punya. Wallahu ghaniyun halim. Yang saya akan konsentrasikan adalah kata-kata Wallahu ghaniyun halim. Subhanallah. Bagaimana kita melihat seorang orang yang miskin, orang yang fakir, kita bantu, kemudian jangan Anda menyakitkan hati, ditutup. Allah Maha Kaya, dan Maha Santun, Maha Penyantun. Kita ngasih orang. Lihat hadis-hadis yang kemarin kita bahas. Di situ ada Allah. Lihat hadis-hadis yang kita bahas sebelum ini. Kajian-kajian kuliah subuh sebelum ini. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai orang-orang duafa. Di situ ada Allah. Jadi ketika kita memberikan, seakan-akan Allah, hai manusia, aku maha kaya. Dan aku maha penyantun. Tutur kata Anda, sopan santun Anda aku lihat. Ini memang orang miskin, tapi ingat, aku yang maha kaya. Anda, subhanallah. Kata-kata ghaniyun halim, ini dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi Bapak Ibu nanti Anda lihat, surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa betapa kita memberikan kebaikan pada orang yang membutuhkan kita. Orang butuh, memang nggak punya dia. Kita memberikan kepada mereka. Tapi ingat, mereka ini Bapak Ibu, di sampingnya ada Allah. Di dekatnya ada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Penyantun. Subhanallah. Bayangkan kita tidak. Seakan-akan ini milik aku. Nih, ngasihnya pun dibanting. Saya kerja itu. Astagfirullah. Bukankah di situ ada yang Maha Kaya? Di sini orang miskin, di situ ada Allah. Seakan-akan la wajadtan indah. Kalau engkau kasih makan mereka, kau akan mendapatkan aku pada sisinya. Jadi kalau kita melihat orang miskin, orang fakir, di situ ada Allah. Kita mendekat kepada mereka. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita bersopan santun kepada mereka. Karena di situ ada Allah yang maha santun. Kita tidak merasa memberi. Karena di situ ada yang maha kaya. Dan ini semua milik Allah. Tubuh kita milik Allah. Lihat redaksi Al-Quran Al-Karim. Ini Al-Baqarah 263. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sudahkah kita merasakan kebersamaan dengan Allah? Cara gimana? Bukan hanya subhanallah, la ilallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Kita berzikir betul bersama Allah.
Fazkuruni azkurkum, betul. Washkuruli wala takfurun, betul. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Itu betul. Tapi bukan hanya berzikir kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal kita. Kita mempertahankan kedekatan kita dengan Allah, kita pertahankan dengan zikir, lanjut kesalahan sosial horizontal kita. Kesalahan sosial horizontal kita kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Jangan sampai kita merasa, wah sudah merasa hebat, saya sudah berzikir. Nanti kita akan berzikir, Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan berzikir insya Allah jam eh, jam 2.30 kita akan i'tikaf insya Allah. Jam 2.30 i'tikaf sampai maghrib. I'tikaf di mana? Saat di Masjid Al Husna yang Jakarta, dekat-dekat Jakarta sini, datanglah ya. Di Masjid Al Husna itu di Admiralty Residence di belakang One Bell Park gitu. Jadi nanti kita akan berusaha untuk memberikan ya pencerahan kepada jemaah bahwasanya di sana ada waktu yang sangat mahal, namanya apa, habis asar sampai maghrib itu waktu yang sangat amat mahal. Kita nanti berzikir, berzikir iya, sedekah iya, jangan sampai hanya berzikir tanpa sedekah. Kita hanya merasa sudah jadi orang soleh, padahal jauh dari kesolehan. Lihat, apakah Anda dekat orang yang fakir miskin atau tidak. Kalau kita dekat dengan fakir miskin, itulah kesalahan sosial horizontal kita. Baik lagi tadi, ketika kita duduk bersama mereka, rasakan Anda duduk bersama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ketika kita memberikan kepada mereka, kita katakan ini dari Allah, bukan milik saya. La nuridukum minkum jaza'an wa la syukur. Aku nggak butuh kalian, nggak butuh terima kasih. Emang ini milik kalian. Aku nggak punya apa-apa. Subhanallah. Maka ini redaksi-redaksi Al-Quran. Wa fi amwalim haqqul lisail wal mahrum. Ini redaksi Al-Quran. Dan di harta mereka ini penghuni surga yang dulunya di dunia. Di dalam harta mereka ada hak orang yang membutuhkan, baik yang minta atau yang tidak meminta. Jadi jangan dipahami orang susah, orang miskin itu yang kagak minta, yang minta-minta saja, salah. Jangan dipahami orang minta doang yang susah. Ada orang yang butuh uang, tapi dia nggak punya uang dan tidak mau meminta. Subhanallah. Maksud saya adalah di dalam harta mereka ada hak, bayangkan. Coba Bapak-Bapak Ibu, Anda punya dompet, terus saya ngomong begini, itu di dompet itu ada hak saya. Kalau nggak marah, marahlah. Enak aja, saya tidak mencuri harta Anda. Ini harta-harta saya, keringat-keringat saya nyari uang kok. Ini berandai-andai bahasanya. Nah, redaksi Al-Quran mengatakan, wa fi amwalihim, di dalam harta mereka. Mereka ini siapa, Ustaz? Orang-orang yang di dalam surga dulunya di dunia. Ini redaksi ini bicara surat 51. Ini surat 51. Nanti Anda lihat surat 51 ayat 15, 16, 17. Dilihat, di dalam harta mereka ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Subhanallah. Jadi kadang-kala kita lupa, orang kagak minta padahal dia butuh. Memang kagak punya duit. Subhanallah. Kemarin saya ketemu si namanya Ihsan. Dia orang miskin, tapi dia menghafal Al-Quran. Dia nggak punya uang untuk kuliah. Anaknya Masya Allah baik sekali. Saya bilang, dia tidak pernah meminta. Tidak pernah minta. Dia marbot masjid, dia menghafal Al-Quran, dia mau kuliah tapi tidak punya uang kuliah. Dia punya harga diri. Bukan tidak meminta dia punya uang. Itu pun dia apa dari desa yang jauh dari kota, kemudian dia merantau, dia belajar tahfidz Quran di Bogor, kemudian ketemu saya nih, saya bilang udah kamu kuliah, jangan sampai nggak kuliah, nggak punya uang, dia tidak pernah meminta. Nah orang seperti inilah ada hak orang itu dalam harta kita. Redaksi Al-Quran. Jadi dalam harta kita, memang betul itu harta Anda, betul itu harta kita, dengan keringat kita.
Tapi harus kita sadari di sini ada hak orang lain. Dan Allah Maha Kaya. Kita lihat lagi redaksi Al-Quran Al-Karim. Kalau kita tadi tidak melihat 263, kita 267 surah Al-Baqarah. Ini pun, saya kalau ingat surat Al-Baqarah ayat 267, sedih. Sedih karena sudah hampir 15 tahun kita mengumpulkan pakaian bekas. Tapi kadang-kala orang ngasih pakaian yang tidak layak. PLP, pakaian layak pakai. Ini ngasih yang tidak layak. Karena melihat, oh ini orang pedalaman, orang primitif lah. Kasihan jelek-jelek. Saya tuh sedih, kenapa? Allah tuh maha kaya dan maha terpuji. Jangan ngasih kayak begini. Ketika kita ngasih orang lain, di situ ada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Apapun yang Anda berikan, dapatkan, maka sabtu Anda dapatkan yang baik-baik kasih. Ya alladzina amanu, hai orang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum. Dari kebaikan-kebaikan yang Anda dapatkan semua. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dari kalau petani-petani apa yang kami tumbuhkan, misalnya Anda baru panen, kasih. Wa mimma akhrajna, dan apapun yang kami tumbuhkan dari tanah, dari bumi Anda ambil, panen, kasih. Jadi kita memberikan yang baik. Min thayyibat. Thayyib itu adalah baik. Lihat redaksi. Wala tatam wala tataman Allahumma shalli alaihi wasallam. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه. Jangan Anda cari-cari yang jelek-jelek. Tunfiqun. Anda yang ini jelek, yang ini jelek, yang ini aja, yang ini cakep, jangan, yang ini bagus, jangan. Walastum biakhidih illa an tughmidu fih. Anda sendiri nggak ngambil. Niat aja udah jijik. Memincingkan mata. Illa an tughmidu fih. Anda sendiri ngeliatnya udah ogah. Subhanallah. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Ingat Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Allah Maha Terpuji. Anda ngasih seakan-akan betul dia miskin, dia tidak punya apa-apa, tapi di situ ada kata-kata Allah Ghani dan Hamid. Jadi saya kasih contoh. Kita naik mobil. Ada orang miskin. Orang minta-minta. Kita kasih. Ini ada 5 ribuan bagus. Jangan yang ini. Jangan yang ini, yang jelek aja nih. Udah mau robek. Ada selotipnya nih. Itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Jangan Anda pilih-pilih yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Yang ini aja, aku nggak suka. Walastum biakhiri, dan Anda tidak mau ngambil sendiri, Anda sendiri nggak mau. Illa antum minum, bahkan memincingkan matanya. Nggak, yang ini Anda buka. Pengalaman saya jadi pengalaman ngumpulin pakaian bekas Bapak Ibu. Kalau saya berdiri, badan saya agak tinggi, berdiri, itu setengah tubuh saya segini, lebih setengah tubuh. Kalau ditumpuk, itu pakaian tidak layak, harus dibuang. Jadi kita kumpulkan pakaian bekas. Saya buka kardus, astagfirullah. Ini pakaian sudah kuning-kuning, jorok, udah ada jamurnya. Kan? Jadi mungkin dikerendam air, kena hujan di luar, udah kasih aja. Saya bilang orang yang memberikan ini betul-betul menghina Allah. Tahu dari mana? Lihat kata-kata terakhir Allah Maha dan Maha Terpuji. Dia tidak ngerti Al-Quranul Karim.
Subhanallah. Anda milih-milih yang buruk-buruk. Anda kasih. Ditegur Allah. Allah kaya ya. Allah tuh maha terpuji. Bukan surat Al-Baqarah 267. Bukan. Anda ngasih yang jelek-jelek. Ada lagi kardus. Kardusnya sudah diplastikin. Sebelum diplastikin dikasih kartu apa kertas kado batik. Tim saya, oh saat ini udah diplastikin bagus, sudah bawa aja masukin truk, bawa ke Mentawai. Enggak, bongkar. Saya mas bongkar, dibongkar. Tidak ada satu helai pakaian pun yang layak untuk dikirim. Saya sebut, ya Allah, orang-orang ini tahu Al-Baqarah surat 2, ayat 267 apa tidak? Dia pikir, oh, oke orang pedalaman. Betul, orang pedalaman tidak pakai pakaian. Betul, mereka bukan hanya miskin, tapi fakir. Tapi Anda memberikan, jangan seperti itulah. Anda menghina Allah. Kenapa? Karena Anda memberikan zakat. "Alah, orang miskin ini biarin aja." Bahkan ada yang bolong-bolong di sini. Ada yang sudah kuning-kuning. Itu kalau dipakai pasti gatal-gatal semua. Kenapa Anda tidak? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukankah Al-Quran mengatakan sekali-kali Anda tidak akan mendapatkan kebajikan kecuali Anda memberikan yang Anda cintai. Ada seorang ibu. Subhanallah. Setelah mengikuti kajian seperti ini, "Pak Ustadz, saya akan kirim pakaian. Berapa kodi banyak sekali. Ini Pak Ustadz bukan pakaian second, ini pakaian baru semua. Saya borong di Tanah Abang." Bu, kan pakaian bekas tidak Pak Ustadz. Subhanallah. Saya pun menangis. Ada seorang ibu begitu. Berapa kodi pakaian anak-anak, sekian kodi pakaian perempuan, pakaian laki. Allah, sarung. Ada ngasih sarung baru. 200 sarung. Allah, sampai saya angkat itu apa sarung itu 200, ini kena jatuh saya, ada accident sampai sekarang, ada keselewanya dibelikan di dalam, bahagianya luar biasa. Sarung baru 200 dari pabrik langsung. Subhanallah. Inilah orang yang mengerti bahwa ketika kita memberikan pada orang yang miskin, lihat di situ ada siapa? Ada Allah. Ketika mata kita melihat mata telanjang ini melihat dia miskin, susah. Jangan pikiran hati kita adalah orang miskin. Hati dan pikiran kita di situ ada Allah. Kita berikan. Kemudian dia mengatakan terima kasih Bu. Terima kasih. Tidak, 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 tidak. Ini dari Allah, bukan dari saya. Subhanallah. Allah akan tersenyum kepada Anda. Berarti kita mengerti redaksi-redaksi Al-Quran Al-Karim. Maka orang yang berjasa jangan merasa berjasa. Karena sungguhnya itu milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita melakukan sesuatu, jangan merasa kita ini memberikan sesuatu. Subhanallah. Dalam kehidupan kita ada ilustrasi. Kita kalau ngobrol, tentu kita ngomong, kemarin makan di mana? Oh, saya makan di warung. Kemarin siang, kalau perjalanan ke Jakarta, ada warung. Di situ makan apa? Ya karena di daerah Tenjol itu makan makan ikan pepes. Jadi kalau kita bicara, biasanya ngomongin makanan. Bapak Ibu yang cinta semata, apa yang masuk dalam mulut kita itu enak kita bicarakan. Makan di sana tuh, makan apa? Enak banget rendangnya, berandai-andai. Makan di sana tuh enak banget bubur ayam, berandai-andai. Oh, itu hukum alam. Mohon maaf, ini jangan tersinggung. Tidak ada kita ngobrol apa yang kita keluarin dari perut kita, dari WC. Tadi saya keluarnya warnanya ini, enggak ada. Maka yang kita bicarakan apa yang Allah berikan kepada kita. Adapun yang kita keluarkan dari kita, tidak usah kita bicarakan. Subhanallah. Kita ini berjasa, iya. Tapi jangan merasa berjasa. Dibalik, dibalik. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang, kita dapat kebaikan, saya dapat kebaikan. Kita tidak boleh melupakan orang itu. Itu hadis
Itu Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azab aku amatlah pedih. Oke, saya dikirimin makanan, kemarin Lebaran dikirimin apa oleh Pak Dwi itu apa nastar, terus kacang, subhanallah. Saya katakan ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu harus dari sisi yang memberikan jasa tidak membutuhkan ungkapan terima kasih dan balasan. Dari sisi yang mendapatkan jasa wajib berterima kasih. Kalau tidak, azab Allah amat pedih. Kenapa? Karena nastar dan kacang tadi yang sampai saya itu dari Allah melalui Pak Dwi yang ngasih ke saya. Saya dikasih pisang oleh Pak Dwi. Masya Allah. Karena Pak Dwi ini depan rumahnya tuh pohon pisang banyak sekali. Ya. Subhanallah. Terima kasih Pak Dwi. Terima ya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena pisang yang sampai di mulut saya itu dari Allah. Pak Dwi hanya kurir. Tapi kita berterima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Iya, terima kasih. Maka ini dari Allah. Allah. Pak Dwi adalah manusia. Iya. Tapi dua-duanya harus kita berangkapkan rasa terima kasih. Hadis. Man lam yushkirillah, lam yushkirin nas. Gambaran orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita hanya dua. Kalau tidak memberikan jasa, mendapatkan jasa. Kalau kita tidak memberi, posisi kita diberi. Subhanallah. Bukankah tadi pagi kita bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul nih fisik bangun. Tapi ini kan dari Allah. Alhamdulillah, makasih Allah. Subhanallah. Ketika kita, pagi-pagi ada yang mengantarkan kemarin kue. Saya, Pak Ustadz saya mau ke rumah. Oh ya boleh. Kue apa? Pay. Kue yang bulat-bulat itu. Terima kasih banyak. Udah nggak apa-apa, Pak. Harus mengucapkan terima kasih. Gambaran orang yang tidak bersyukur pada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis. Di sini perbedaan antara posisi kita memberikan jasa dan posisi kita mendapatkan jasa. Subhanallah. Ketika kita di SPBU, betul Anda bayar, benar, bayar. Tapi kenapa Anda susah mengatakan terima kasih Mas? Ya, ya sama-sama kan biasa begitu. Kadang-kadang turun jalan, nggak ada terima kasih, ada. Wih banyak, banyak sekali. Subhanallah. Kita masuk komplek, luar komplek biasa ada satpam di situ. Dia ngontrol. Kadang-kala pakai apa? Orang masuk pakai palang begitu, dipalang. Kadang-kala nggak dipalang. Ketika tidak dipalang, Anda wong lewat gitu. Nggak sopan. Katakan, terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, permisi Pak. Itulah orang hebat. Karena itu jangan lihat, ya orang siapa sih satpam doang. Saya orang kaya, saya punya duit, grade-nya di bawah kita lah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengangkat derajat Anda dengan harta dan ilmu Anda sehingga Anda punya ilmu, punya harta? Itu adalah Allah. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, ingat di situ ada Allah. Subhanallah. Di situ ada Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia senang. Saya setiap saat ke apartemen saya itu pasti ada satpam. Kebetulan masuk apartemen pakai kartu, tag, baru kebuka. Biasanya di sini juga ada satpam. Tetap saya, Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Pasti. Oke kita lewat, tempat parkir. Biasanya tempat ujung-ujung parkir itu ada satpam-satpam. Saya berhenti sebentar, rem, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Subhanallah. Perkataan yang baik menyejukkan itu lebih baik daripada sedekah tapi menyakitkan.
Kita berterima kasih dengan adanya satpam itu tidak ada pencurian. Dia memberikan jasa. Mohon maaf walaupun seorang satpam. Allahu Akbar. Sudahkah kita mencintai Allah dengan mencintai orang-orang yang susah? Sudahkah kita mencintai Allah dengan mencintai orang-orang yang di bawah kita? Sudahkah kita berterima kasih walaupun itu jasanya tidak nampak? Jasa yang tidak nampak apa? Anda parkir di situ ada satpam. Anda masuk mall, truk, masuk truk, ada satpam yang keliling. Makasih Pak ya. Apa susahnya? Enggak, masuk mall, ada satpam cek aja. Masuk, enggak ada terima kasih. Allah, berarti Anda belum bersyukur kepada Allah. Dia memberikan jasa tapi tidak nampak jasanya. Menurut kita ada hal yang kecil. Allah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Sebab ada hal yang banyak kita tidak tahu. Ada rahasia yang banyak orang tidak tahu. Dan ini hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Hadis-hadis ini jarang dibahas oleh orang. Hadis-hadis ini jarang dibahas oleh orang. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga. Subhanallah. Ini penting. Dia memberitahukan kepada kita bahwa Allah innama yansurullah hadhil umma bidu'afiha. Subhanallah. Wa bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Hadis surat An-Nasai. Bapak Ibu, ketika kita membantu orang yang susah, lihat kesuksesan Anda itu karena mereka. Ini banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hadis surat Ahmad, Rasulullah mengatakan demikian. Subhanallah. Anda membantu, selesai. Anda sukses. Kata Rasul, hei, kesuksesan Anda itu karena Anda menolong dia. Walaupun dia itu ditolong, ya jelas orang yang ditolong kan nggak, bahasa kasarnya, dia lebih nggak punya duit daripada Anda yang punya uang. Tapi Rasul mengingatkan, Anda sukses, Anda ditolong dan Anda diberikan rezeki oleh Allah, itu karena orang-orang lemah. Hadis, Surat Ahmad. Subhanallah. Hadis ini banyak sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menitikkan air mata ketika mendengar khutbah di Mekah Al-Mukarramah. Dan ini selalu saya ulang-ulang kisah ini. Yang tadi diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda mengatakan Rasulullah bersabda, kalian itu tertolong dalam segala urusan Anda. Anda mendapatkan rezeki, dimudahkan rezeki. Itu karena orang-orang lemah kalian. Jangan merasakan seperti Qarun. Saya punya harta ini karena saya pintar. Saya punya harta ini karena saya punya kepintaran, karena saya jago ini, saya pintar, saya adalah seorang tinker, bla bla bla. Apa kata-kata itu bukan kata-kata Qarun? Itu adalah kata-kata Qarun dalam surat Qasas. Ini pernah saya terangkan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Kita kadang-kala lupa bahwa ketika kita nolong orang taruhlah di pinggir jalan, makasih, mudah-mudahan berkah Pak. Kata-kata itu karena kalau kita dengar, kita naik mobil. Anda tidak tahu, kata-kata itu sudah dijabahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita mendapatkan kemudahan dan dapat rezeki. Itu hadis Rasulullah SAW. Kita kasih sesuatu. Berkah ya, berkah. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Ya Allah, makasih. Subhanallah. Itu yang menyebabkan Anda mendapatkan keberkahan hidup. Itu hadis Rasulullah. Jangan seperti Qarun. Temannya Fir'aun untuk Qarun. Dia merasa ini karena aku punya uang, karena aku pinter. Anda seorang direktur, Anda seorang apalah, pejabat apalah, Anda pinter, akhir posisi jabatan Anda setinggi sehingga Anda punya harta. Subhanallah. Rasul mengatakan Anda dapat itu karena orang-orang lemah. Itu hadis. Ketika itu saya mendengarkan khutbah.
khutbah Jumat di Masjidil Haram. Saya nangis. Bukan saya saja, hampir seluruh kanan kiri saya semua menangis. Bagaimana tidak seorang khotib, Masya Allah. Tentu ketika saya pulang ke hotel, kemudian ada jemaah, "Pak Ustaz, tadi nangis." Saya bilang, "Iya." Saya bilang, "Bagus sekali khutbahnya." Saya tanya, "Bapak Ibu nangis?" Nangis juga. "Bapak paham?" "Enggak paham, Pak Ustaz." "Kenapa nangis?" "Karena khotibnya nangis, kanan kiri nangis, akhirnya saya ikut nangis. Saya juga nggak ngerti isinya apa." Sekarang saya terjemahin, Bapak Ibu, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khutbah sampai sekarang saya pegang. Dan saya hafal hadis-hadis yang diberikan oleh khotib itu. Dan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena khotib ini sampai nangis. Wahai jemaah-jemaah, kalian datang ke tanah suci ini. Melakukan ibadah, umroh, haji. Mengadakan tangan Anda ke langit. Berikan rahmat engkau, ya Allah. Berikan ampunan engkau. Kita meminta rahmat Allah dan ampunan Allah. Kemudian berhentilah khotib. Berhenti dan menitikkan air mata. Kita bingung apa yang buat sedih. Saya belum dapat. Apa kata-kata khotib itu? Lihat diri kita. Tahu dirilah. Tahukah diri kita? Kemudian membacakan hadis-hadis. Irhamu man fil ar. Irhamuka man fis sama. Tebarkan rahmat di hamparan bumi ini. Maka yang di langit memberikan rahmat. Bagaimana kita mengadakan tangan kita ke langit memberikan rahmatmu, sementara kita sendiri tidak menebarkan rahmat. Nangis dia. Langsung hati saya, oh iya. Langsung diberikan hadis sahih. Man lam yarhamin nas, la yarhamullah azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat kepada manusia, maka Allah tidak akan melimpahkan rahmat kepadanya. Kita ngomong terima kasih aja susah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, seakan-akan dia tidak terima kasih pada Allah. Gambar orang tidak berterima kasih pada Allah, tidak bersyukur pada Allah, tidak berterima kasih pada manusia. Langsung, ya Allah, baru ya Allah. Lihat diri kita. Anda berlomba-lomba untuk mencium hajar aswad, menyikut kanan kiri, tidak menebarkan rahmat. Terus Anda minta rahmat Allah, bagaimana? Baru kita rasa, ya Allah. Baru menangis. Iya, betul. Kita minta ampunan, ya Allahumma Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat ada orang yang salah, tidak dimaafkan. Apalagi ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Udah jelas dilarang oleh Allah. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Kita kadang-kadang mengorek-ngorek orang kesalahannya. Al-Quran hadis mengatakan bersyukurlah, melihat kebaikan dia. Setiap orang pasti punya kesalahan. Nggak mungkin lepas dari kesalahan. Bukankah kita juga punya salah? Allahu Akbar. Redaksi Al-Quran dan redaksi hadis. Kita tebarkan rahmat. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat, maka yang di atas tidak akan melimpahkan rahmat. Barang siapa yang tidak memaafkan, bagaimana kita minta ampun, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, dosaku banyak, ya Allah. Bagaimana kita bisa melihat diri kita? Khotib itu mengatakan, Anda minta ampun kepada Allah. Sudahkah Anda maafkan saudara-saudara Anda yang berbuat salah kepada Anda? Bukankah ketika kita dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita menebarkan rahmat? Bukankah kita kalau dekat dengan yang Maha Pengampun, kita akan memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat salah? Dan ini materi beberapa hari saya jelaskan kuliah subuh ini. Setiap hari kita terangkan, kalau kita betul-betul dekat, ada cinta Allah dalam hati kita, kita mesti memaafkan. Bukan hanya maafkan, berbuat baik kepada orang yang menyakitkan kita. Ini Ali Imran 159, Ali Imran 134, ini materi yang sebelumnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedekatan kita kepada orang-orang yang susah itu akan mensukseskan hidup kita. Anda tidak sadar rezeki dapat itu karena Anda menolong orang lain. Karena doa mereka, kata hadis Rasulullah, karena doa mereka lah Anda mendapatkan rezeki itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya rasa ini sudah lewat waktu, udah terlalu panjang, dan saya mohon maaf waktunya jadi tersita. Dan hari Jumat saya undang Bapak Ibu yang di Jakarta, yang dekat Jakarta, mudah-mudahan bisa bergabung. Nanti kita kumpul jam 2.30, akan ada dialog interaktif. Kemudian menjelang asar kita asar, kemudian kita berzikir sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Waktu yang amat sangat mahal sekali, hari Jumat sore. Jadi nanti jemaah dari Mulia Tur, jemaah dari Aksi Peduli Bangsa, jemaah dari Masjid Al-Husna, tolong yuk, yang dekat-dekat bergabunglah. Jadikan offline. Yang jauh-jauh ya sudahlah, apalagi yang sudah sepuh-sepuh online. Saya tidak tahu kalau jam asar di sini, di New York, di Kanada, itu itu tengah malam kali ya. Saya mohon Insya maaf. Allah kalau nggak macet Pak Ustadz hadir. Insya Allah itu dari Vancouver. Saya rasa itu saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya mohon maaf terlalu panjang kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi